Halo, perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Angelika, NIM 2213300001132, kelas 1 SDA 5, program studi pendidikan guru sekolah. Sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ada 5 sifat-sifat cahaya, yaitu 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiaskan. 4. Cahaya dapat menembus benda bening. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya, pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. 4. Pemantulan secara teratur. Pemantulan cahaya secara teratur ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya datar dan mengkilap, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur. Contohnya, cahaya mengenai kaca, maka akan dipantulkan secara teratur. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Pemantulan baur. Pemantulan tidak teratur sering disebut dengan pemantulan baur atau difus. Pemantulan tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar, bergelombang, dan tidak mengkilap. Contohnya, cahaya mengenai permukaan aspal, permukaan air, dan permukaan batu. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati 2 medium yang berbeda. Misalnya pada kasus sebatang pensil yang dicelupkan di dalam gelas berisi air. Dari samping akan terlihat pensil patah, padahal pensil tidak patah. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya pada saat matahari bersinar terang dan cahaya matahari tersebut masuk melewati jendela rumah, maka cahaya matahari akan tembus pada kaca jendela. Jika cahaya mengenai benda yang hitam atau tidak tembus cahaya, maka akan timbul bayangan. Misalnya pada waktu siang hari, maka kita akan melihat bayangan kita. Cahaya dapat diuraikan. Dispersi adalah gejala peruraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Cahaya putih yang diarahkan ke prisma akan terurai menjadi cahaya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya-cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda. Contoh dispersi cahaya yaitu terbentuknya pelangi. Keterkaitannya dengan indera penglihatan. Keterkaitan sifat-sifat cahaya dapat digunakan dalam pembuatan alat optik. Alat-alat optik sendiri bekerja dengan menggunakan prinsip cahaya. Contohnya terdapat pada kaca pembesar. Loupe atau kaca pembesar adalah sebuah alat optik yang terdiri dari lensa cembung. Kaca pembesar terbuat dari lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang dapat menghasilkan bayangan lebih besar dari ukuran aslinya. Manfaat alat optik loupe adalah untuk melihat benda-benda yang lebih kecil agar terlihat lebih jelas oleh mata.